berwasiat semoga menghormati maju kita dalam istiqomah yang perlu kita pegang teguh adalah bahwa di zaman yang serba ini kita memang dihadapkan pada pilihan. Tadi saya ada tamu dua orang tamu. Tamu itu temannya suaminya ponakan saya. Dia memang punya kontraktor di bidang IT. Terlalu banyak ya, saya ceritakan bagaimana perjuangan SPMA di Bali, dan yang membuat nangis intinya adalah betapa ada dunia lain yang mereka belum pahami dari sisi perjuangan, terutama memegang teguh prinsip dan menegakkan kebenaran Islam di tengah mayoritas non-Islam tanpa harus memakai konflik sebagai pendekatan. Nah, kita ini alhamdulillah ya, di SPMA ini begitu banyak dikaruniai Allah kelancaran, begitu banyak dikaruniai Allah fasilitas, bimbingan, arahan, teguran, kesehatan, pasukan, simpatisan. Kan ya sampai ini loh, selesai itu. Jadi bagaimana kita benar-benar mensyukuri itu. Ayo kita benar-benar mensyukuri itu. Sahur, duduk sahur. Mana bosnya ini? Dipegangi yang kecil-kecil dipegangin. Jadi bagaimana benar-benar mensyukuri, betul. Kayak orang setiap kali datang ke sini, Mas Jaru, itu pasti dia merasa amazed, jadi terkagum gitu. Karena apa yang kita dapat dari Allah itu bukan sesuatu yang biasa loh, Mas Jaru. Kita benar-benar dikaruniai Allah anugerah seperti ini. Makanya meskipun sampean ini jumlahnya ya naik turun, saya tetap bersyukur. Bersyukurnya itu tadi, kita selama hampir 13 tahun di Bali ini, kita benar-benar dibimbing Allah. Oh iya, jadi sampai misalnya para kiai-kiai besar atau para pesantren dari yang pesantren kecil maupun pesantren besar, kemudian benar-benar belajar ke sini untuk ingin melihat dan mendengar bagaimana perjuangan SPM. Kayak kemarin itu yang pesantren dari Batur Malang itu juga kesini hanya untuk belajar, karena dulu kiainya itu ikut rombongan FKP di Malang kesini, lalu gabung. Itu yang kemarin datang itu sedang menyelesaikan menulis sebuah kitab, judulnya kitab Pengalus Sholat. Kitab kuning itu ahli kitab, itu jauh di atas sampean semua, apalagi dia lulusan situ, jadi habis itu S2-nya juga S2 tentang kitab. Nah, kitabnya kemarin dikirimkan ke saya, minta agar saya memberikan kata pengantar ya
dalam bahasa Arab juga. Dan kemarin juga WA saya minta dikirimi wirid 100.000 mau dipraktekkan untuk syarat seluruh santrinya. Iya Mas Anam. Jadi ini sebuah tantangan kita untuk bersyukur. Jadi malam ini saya mau singkat saja karena kita sudah ditunggu krengsengan sama rendang. Ya betul. Cuma rendangnya tadi kok aneh, kalau beda ya. Rawonnya yang aneh itu. Apa kluwek ya? Kluweknya kenapa? Kok kayak rasanya nggak kayak rendang gitu loh. Tapi masih nendang sih, cuma beda. Kalau nggak kayak rawon maksud saya. Kalau yang rendangnya enak, rawonnya rasanya enak juga, cuma beda rasanya. Kalau gulenya ya seperti itulah kalau lagi lapar. Sate itu kalau nggak dimakan pas panas itu nggak enak, iya kan? Sate itu harus dimakan pas panas gitu. Terus bumbunya itu agak lebih cair sedikit lagi. Jadi karena ini nanti sudah ditunggu, sudah pada datang alat-alat masaknya, saya singkat aja. Jadi sampean tajak syukur lah, gitu Mas Imam. Syukur. Nanti insya Allah kalau kita banyak syukur itu diberi Allah tambahan nikmat. So iya, kita alhamdulillah dengan pihak berwajib juga akrab, dekat. Kita dengan masyarakat, dengan pecalang, dengan berbekel, dengan klien, alhamdulillah juga dekat. Baik di sini maupun Tabanan, itu bukan sesuatu, kita ini baru loh ya. Kita ini tidak punya embel-embel apapun. Kalau nggak karena kuasa Allah nggak bisa. Ya iya Pak Bu. Kita diberi Allah bukan hanya persoalan gedung yang jemblok segini besar, tapi keberadaan kita itu benar-benar karena karunia Allah semata, dan itu harus kita syukuri. Situ aja lah. Ayo syukur, kemudian itu biar supaya meningkatkan semangat kita itu. Tadi itu misalnya polisi datang untuk mengamankan acara kurban kita, ada yang tadi siapa Mas? Tadi yang habis asal tadi lah saya suruh nunggu sama yang enggak, yang pakai preman tadi. Iya Intel kan, dapat jalan banget kalau Intel. Harusnya Intel itu nggak kesal. Ya kayak Mas, siapa yang nyangka kalau misalnya Mas Imam ini Intel, kita kan ya bisa aja. Sama mikir iya masih Mas Malik ini misalnya, reserse juga kita nggak tahu, nyamarnya itu nggak ketawa banget. Kalau Mas Wiladi gitu kan kentara banget, kalau Intel gitu kan nggak pantes lah. Silakan Mas Andi. Ini sudah mau selesai nanti. sudah mau makan bukan krengsengan apa tadi? Tongseng. Kita mau menikmati tongseng. Ya, tongseng. Jadi ya tongseng itu. Oke, jadi saya berharap sampai tak syukur karena atas nikmat ini, dan itulah yang harus kemudian menjadi trigger kita untuk naik. Itu yang pertama. Yang kedua gini, ayo kita berusaha disiplin. David, ayo kita berusaha disiplin untuk 8 rukun santri. Baik per 8-nya itu maupun 8 misalnya gini, jamaah. Kita berusaha disiplin. Begitu jamaah, ya baik jamaah sholat fardu maupun
itu ayo disiplin betul pelaksanaannya. Jadi dulu itu ya Pak Guru itu sampai saking disiplinnya. Ini musola gitu ya. Terus Pak Guru itu bikin di pojok belakang yang bagian perempuan itu dibikinkan kayak ada sekat sekian Pak Guru. Sekat sekian gitu, kotak sekitar 4 kali 5 meter gitu, disekat sekian. Cuma sekian aja. Pokoknya anak bayi nggak bisa naik gitu. Anak kecil juga bisa naik sekat sekian. Untuk melokalisir anak-anak itu. Sampai bikin gitu. Jadi sebelum orang-orang sekarang bikin masjid ramah anak apa, Pak Guru itu sudah. Saya ingat betul itu. Oh iya, saya ingat betul. Jadi dulu di panggung gitu untuk agar apa? Yang laki yang tua-tua itu fokus ibadah. Jadi yang punya bayi taruh situ ditidurkan, terus taruh situ. Yang punya anak kecil juga bermainnya biar di situ satu. Ya tetap di dalam musola itu. Sebegitu berpikirnya untuk disiplinnya. Nah, maka ini kayak misalnya yang saya biasanya kalau mau sholat gitu kan, terutama yang di perempuan itu sulit sekali untuk menghindarkan biar nggak ngomong, ngobrol, ngecopros, buka pasar sebelum nunggu komat. Wah, itu saya berpikir betapa cerdas hebatnya banyak ide yang dibicarakan itu loh, no yang dibikin apa? Padahal kalau kemudian coba sambutan ke depan gitu, dan bisa ngomong. Coba silakan sambutan ke depan, nggak ngomong. Atau misalnya coba tuliskan ide kamu, dia nggak nulis. Tapi kalau sudah disuruh, misalnya 5 orang itu, 4 orang yang ngomong. Nah ini siapa yang dengerin? Nah itu gimana agar apa? Yang gede-gede ini loh. Terus strategi kedua selain dilokalisir di satu tempat itu kecil besar, disiplin gitu. Baik jamaah maupun ustadzah ini. Begitu ada anak kecil langsung dilokalisir, langsung. Kalau itu sudah biarin sendiri. Ya, yang masih normal ini. Jadi kecil langsung ayo sini gitu. Jadi nggak usah Gus Glory sudah yang teriak-teriak itu. Apalagi nanti setelah begitu saya salam, assalamualaikum. Koyok. Tahu lele kalau dikasih makan? Persis kan itu Pak. Jadi pada saat sholat tadi itu udah ngempet aku ngomong ini. Ya gimana mau khusyuk? Gitu. Sehingga ini tadi ya, disiplin. Besok coba kita lihat praktek Jumat besok. Kan anak-anak MI lagi libur nih. Nah, berarti kan cuma kita tok santri sama kita. Ayo kita lihat. Harusnya idealnya ketika sholat menunggu qomat maupun pada tahiyat itu hening hanya zikir wirid. Ya. Jadi ayo kita beda dengan yang lain. Kita ajarin anak-anak kita karena yang melanjutkan tradisi baik ini mereka. Nah, disiplin itu yang kamu bawa. Kemudian disiplin juga 8-8-nya itu. Kita punya sholat jamaah, kita punya renungan suci, kita punya sholat tahajud, sholat duha, kajian tafsir hadis, kajian tafsir Quran, kita punya apa? Ngaji ahad dan ngaji. Ayo disiplin. Saya senang gini nih. Alhamdulillah sampean disiplin luar biasa. Jadi biasanya ngomong kan hari raya libur sobat. Kalaupun tadi misalnya nggak ngaji di rumah ngapain coba? HP-an tidur nonton, ya ora oleh ganjaran malah oleh dosa. Nah sama kayak gini oleh ganjaran. Jelas duduk berapa? Ini sudah mata akhir ini. Nah udah
selesai, tinggal 1 menit lagi. Sudah duduk 15 menit sampai sudah kayak umroh 1000 kali. Iya Pak Gun. Ayo kita tabung lah Pak Gun. Ya, misalnya ayo kita tabung. Sampai niku sedekah ya ora akeh. Iya dong? Iya dong? Apa sampean blopo? Sedekah sampean yo titik. Sama tadarus yo munamuni kuwahi. Iya dong? Dakwah yo sopo sing sampean dakwahi. Tahajud sampean juga gak akeh. Lah sing sampean bagakne ku lho opo? Tadi loh pas yang ditanya sama khatib tadi ya toh, kalau seandainya nanti di pintu surga itu sampean ketemu Khadijah yang perempuan, ketemu Ibu Maryam, Ibu Masyito, lalu dia cerita untuk sampai pintu surga itu begitu digoreng hidup-hidup, mengorbankan seluruh hartanya semua sing lanang, ketemu sama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ketemu sama Nabi Musa, Nabi cerita perjuangannya seperti itu. Terus sampean cerita pulau nih saat itu sekarang. Lah iya makanya apa? Ayo 8 rukun santri kae lho. Bisa kita cuma itu, saya itu diutuni. Nanti diutuni ta? Ditelateni. Supaya apa? Kalaupun nggak persis kayak para nabi, para rasul, ya mendekati lah rek. Wis sedekah yo ora patek, dakwah yo sakobere, ya kan? Gitu. Engko terus opo gitu. Saya nggak meremehkan sampean ya, cuma ngenyek lah. Artinya saya juga ngenyek diri saya sendiri. Saya juga sering mempertanyakan gitu bukan deh pada diri saya sendiri itu. Lah ya Gus, kamu itu loh kalau dibanding sama para nabi, para rasul, para mujahidin, para soleh-soleh terdahulu apa? Saya sering pada saat mandi terutama tuh. Saya mandi di keran gitu, ces gitu, enak air bersih gitu. Saya ngebayangkan di masa Rasulullah itu masih lagi mandi itu kadang air itu saat ini dibagi orang banyak, saking sulitnya air. Saya jadi mempertanyakan, lu saya layakkah gitu loh. Makanya ilahi lastul firdausi ahla. Itu kan karena ilahi ya Tuhanku, lastu aku tidak pantas untuk menjadi lil firdausi ahla, untuk menjadi ahli firdaus. Gitu loh. Iya, makanya apa sih yang kita ayo wis kayak gini aja wis. Gitu. Oke Mas Agus? Itu iya tadi begitu gelar apa terpal panjang untuk belah-belah daging, saya terpalnya kok panjang banget kayak mau nyembelih 10 sapi. Tapi ternyata alhamdulillah tadi karunia Allah sapi tadi dagingnya banyak memang apa total gitu ya Mas. Jadi sekali lagi, ayo kita ini tadi saya ngenyek itu bukan ngenyek sampean, tapi membandingkan dengan apa yang sudah dilakukan para nabi. Kita ini ada apa-apanya. Nah karena itu, karena kita tidak ada apa-apanya, Bun, ya Mas Heru semuanya, maka kesini-gini kayak diutuni dengan disiplin. Sampean tadi sejak tadi malam ya, yang masak-masak, insya Allah keringatnya menjadi keringat surgawi. Gitu-gitu aja, dinikmati, jangan bosen, jangan kendor. Ya Mas Malek, gitu loh. Katakan muring-muring. Dilanjut Mas Malek, dilanjut. Sambil jualan pecel, punya umplung, masukin 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, masukin, jangan berhenti. Jangan berhenti. Justru itu yang akan memudahkan rezeki sampean, baik rezeki di dunia maupun rezeki di akhirat. Ya Pak Bun, ada orang bengkel dek bayar berapa 200, langsung masukkan fisika. Langsung, jangan nunggu banyak. Nunggu banyak itu biasanya terus eman. Ya kan? Nunggu banyak eman, begitu sudah nanti aja lah.
begitu terkumpul 10 juta gitu, oh sudah ke 1 juta eman kan ya, eman setan. Tapi kalau itu saman kumpulkan mulai dari 10.000, saman dapat 100.000, masukin 10.000, masukin 10.000, gitulah. Ya kan? 10.000 kalau dalam 1 bulan sudah berapa? 300. Gitulah. Dah masukin 300. Insya Allah bisa. Insya Allah. Sehingga sampean dan saya ini balapan untuk mendekati itu tadi, sambil disiplin 8 rukun santri tadi. Iya Mas Anom, jadi ada orang bengkel bayar 100.000, bayar langsung, jangan eman 5.000 sudah langsung, gak usah diperintah. Karena kalau sama nunggu nisab gak masuk nisab. Iya kan Mas Imam? Sama juga gitu, dapat dari tukang bayaran rapelan berapa langsung gitu Mas Sulaiman. Supaya apa? Kita tuh dapat semuanya, ya dakwahnya, ya sedekahnya, ya sholatnya, ya puasanya, ya ngajinya. Itu tadi dalam rangka supaya lebih dekat, supaya kalau nanti di pintu surga kita ketemu sama para idola kita untuk bertemu Allah, itu kita punya minimal bahan untuk cerita. Itu Mas Afil ya. Dah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semangat, saya ajak untuk bersyukur. Yang kedua, saya ajak untuk disiplin menabung bekal kita. Satu di antaranya 8 rukun santri tadi. Mudah-mudahan bermanfaat berfaedah. Allah merahmati kita. Tetap semangat, insya Allah. Apa yang sampean lakukan, bagi-bagi daging, kecuali daging, kalau kita lakukan dengan ikhlas, insya Allah akan berbuah pahala di akhirat. Ngaji juga begitu, jangan merasa sia-sia, insya Allah semuanya dicatat di sisi Allah SWT. Disiplin kita, insya Allah akan menjadikan kita makin tinggi derajatnya di sisi Allah. Semoga Allah merahmati kita, menuntut kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma a'tayta wa qina sharra ma qadayt. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma tawaffana al-bala wa al-rahmata al-islam. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin dhalimin wa Rabbana man nafaktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh Rabbana waj'alna muslimina laka wa muhtadina wa muslimin laka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma anzil lana rahmatan wa rahmatan wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana atina fid dunya hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi belum saya akhiri. Semangat ya. Semangat. Jadi kalau tadi saya bilang berapa sedekah kita, berapa ibadah kita, itu karena kita bandingkan dengan para nabi. Jadi bukan kok meremehkan atau menganggap sepi perjuangan sampean, bukan, tapi kita bandingkan dengan itu supaya tambah semangat lagi. Jadi kita tertatang, wah harus tambah banyak dan disiplin lagi.